Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengolahan susu UHT. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Mareta Dwi Rodatul Faiza dengan NIM 2017 10 10 11 17. Kenalkan, saya Desta Putri Ramadhani dengan NIM 2017 10 10 10 09. Kenalkan, nama saya Galuh Safsadila Yusufa dengan NIM 2017 10 10 11 11. Kenalkan, nama saya Oktavia Permatasari dengan NIM 2017 10 10 10 54. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanabat Bahrul Ulum dengan NIM 2017 10 10 10 84. Perkenalkan, nama saya Mita Cahyani Dwi Ananda dengan NIM 2017 10 10 11 25. Perkenalkan, nama saya Yanuar Disipti dengan NIM 2017 10 10 11 14. Nah, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan pengertian tentang susu UHT yang akan dijelaskan oleh Galuh Salsabila. Pengertian dari susu. Susu adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya, baik segar maupun yang dipanaskan, melalui proses pasteurisasi, ultra high temperatur, atau sterilisasi. Pengertian UHT. UHT atau ultra high temperatur adalah proses aplikasi pemanasan suhu tinggi pada produk susu dengan waktu tertentu sehingga produk susu menjadi steril. Di sini susu UHT mengandung beragam nutrisi dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, misalnya seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Tidak hanya itu, nutrisi dalam susu juga baik untuk pertumbuhan tulang dan jantung kita. Ada dua cara penyimpanan susu UHT yang baik, yaitu sebelum dibuka dan sesudah dibuka. Sebelum dibuka, susu UHT tahan suhu ruang, masa berlaku 10 hingga 18 bulan. Kedua, sesudah dibuka, susu UHT harus langsung dihabiskan atau disimpan di lemari pendingin paling lama 4 hari. Adapun kelebihan susu UHT dibandingkan yang lain adalah 1. Aman untuk dikonsumsi karena telah bebas dari mikroba pembusuk dan mikroba penyebab penyakit. 2. Memiliki warna, rasa, dan penampakan yang mirip susu sapi segar. 3. Susu bersifat awet dan tanpa bahan pengawet. 4. Sangat praktis untuk dikonsumsi. 5. Mengandung zat gizi yang sangat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan tubuh yang optimal. Selanjutnya, proses pembuatan susu UHT. Proses pembuatan susu UHT, bahan baku susu sapi segar, susu UHT. Nantinya susu sapi segar ini akan diproses dengan sedemikian rupa sehingga menjadi produk susu UHT yang biasa kita konsumsi biasanya. Selanjutnya, blok diagram pembuatan susu UHT. Bahan baku utama susu UHT adalah susu sapi segar yang langsung diperah dari peternakan. Langkah selanjutnya yaitu pengecekan bahan baku. Susu sapi segar ditempatkan di tangki. Setiap tangki dapat menyimpan 10.000 liter sampai 15.000 liter susu sapi segar. Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin, yaitu 4 derajat Celcius. Sebelum bahan baku diterima semuanya, tutup truk tangki penyimpanan susu akan diperiksa apakah tersegel dengan baik atau tidak, berguna untuk memastikan tidak terjadi kontaminasi apapun dalam perjalanan. Yang kedua, uji kelayakan. Sebelum masuk ke ruang pengolahan, susu sapi segar diuji terlebih dahulu mulai dari suhu, bau, kandungan bakteri, dan lainnya. Yang ketiga, filtrasi. Jika sudah dinyatakan lolos dalam proses pemeriksaan,
akan dipompa masuk ke beberapa silo. Di dalam silo, susu akan difiltrasi untuk menyaring kotoran dan bakteri tak kasat mata. Selanjutnya yaitu pencampuran. Susu sapi segar yang sudah difiltrasi dikirim ke tangki-tangki pencampuran dalam ruang pengolahan. Ukuran tangki 30.000 sampai 60.000 liter. Dibuat dari stainless steel sehingga tidak mudah berkarat dan tahan terhadap asap. Selanjutnya yaitu penambahan bahan, yaitu berupa bubuk coklat, stroberi, gula pasir, dan sebagainya yang dicampur dengan alat pengaduk. Kemudian proses homogenisasi. Homogenisasi adalah proses menekan susu ke dalam pipa yang lebih kecil agar lemak susu dan semua bahan kandungan di dalam susu menjadi lebih halus. Tahap selanjutnya yaitu proses teknologi UHT atau sterilisasi. Pada proses ini, susu dipanaskan dengan suhu 140 derajat Celcius untuk mematikan semua bakteri agar susu bisa tahan lama tanpa perlu menambahkan bahan pengawet apapun. Kemudian dipanaskan. Di dalam pipa-pipa besar terdapat pipa-pipa kecil yang dialiri oleh susu. Rongga di antara pipa besar dan pipa kecil itu dialiri oleh air panas dengan kecepatan 12.000 liter per jam. Susu UHT dipanaskan selama 4 detik. Kemudian pendinginan. Cairan susu yang telah dipanaskan akan dipindah ke bagian lain, di mana rongga yang berisi air panas tadi dialiri oleh air es untuk menurunkan suhu menjadi 30 derajat Celcius. Setelah itu, masuk ke proses filtrasi. Jika cairan susu telah melewati proses UHT, akan melewati proses filtrasi sebelumnya, kemudian masuk ke tangki-tangki aseptik untuk selanjutnya dikirim ke tangki pengemasan. Fungsi filtrasi yaitu untuk menyaring kotoran dan bakteri yang kasat mata. Selanjutnya adalah proses pengemasan, di mana kemasan susu yang digunakan adalah Tetra Pak buatan Swedia yang terpercaya kualitas dan keamanannya, serta sudah lama digunakan oleh beragam perusahaan sejenis di 50 negara lainnya. Di dalam pengemasan ini juga dilakukan penempelan sedotan dan tutup plastik untuk kemasan 1 liter. Tidak lupa untuk dicetak tanggal kadaluarsa dibungkus kemasan Tetra Pak. Kemudian yaitu proses pengepakan dalam kardus. Susu yang telah dikemas disusun rapi dan dimasukkan ke beberapa kardus. Susu yang sudah dikemas perlu dilakukan pengepakan menggunakan kardus agar tidak rusak saat dikirim ke gudang penyimpanan dan tidak rusak saat disimpan rapi di rak-rak bertingkat. Selanjutnya adalah proses penyimpanan dalam gudang. Meski sudah dikemas rapi, susu UHT tidak langsung didistribusikan dan disimpan di gudang karena setiap selesai memproduksi, sampel susu UHT akan diinkubasi di laboratorium selama 7 hari dengan perlakuan suhu tertentu untuk memastikan bakteri sudah benar-benar mati. Nah, ini merupakan gambaran dari proses pengolahan susu sapi segar menjadi susu UHT. Mulai dari uji kelayakan, terus kemudian ada proses UHT, dan sampai ke proses pengepakan atau penyimpanan. Vivanians, tahu nggak sih, susu sapi memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap, mulai dari protein, lemak, kalsium, hingga beberapa vitamin dan zat besi. Kelengkapan nutrisi yang dimiliki menjadikan susu sapi kaya akan beragam manfaat yang baik bagi kesehatan, seperti menjaga kestabilan tekanan darah, mencegah resiko penyakit jantung, membantu pertumbuhan gigi dan tulang, serta masih banyak lagi. Segala kebaikan tersebut dapat kita peroleh secara maksimal jika kemurnian susu tetap terjaga. Ultra High Temperature atau UHT adalah serangkaian teknologi canggih untuk menjaga kemurnian kandungan dan kualitas susu sapi tanpa bantuan bahan pengawet. Wah, seperti apa teknologi UHT bekerja?
Yuk kita intip proses produksinya. Selamat datang di PT Ultra Jaya Vivanians. Di pabrik pengolahan susu UHT yang sudah berjalan sekitar 40 tahun ini, susu sapi segar didatangkan langsung dari peternakan sapi di Pangalengan, Bandung. Sebelum bahan baku diterima, semua tutup tangki truk penyimpan susu akan diperiksa apakah tersegel dengan baik atau tidak guna memastikan tidak terjadinya kontaminasi apapun selama dalam perjalanan. Dan sebelum susu sapi masuk ke dalam ruang pengolahan, susu sapi ini diuji terlebih dahulu kelayakannya melalui pemeriksaan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Jika sudah dinyatakan lolos dalam pemeriksaan, susu sapi akan dipompa masuk ke dalam beberapa silo. Di dalam silo, susu akan diproses melalui filter khusus untuk menyaring kotoran dan bakteri tak kasat mata. Susu segar yang sudah difilter ini kemudian dikirim ke tangki-tangki pencampuran di dalam ruang pengolahan. Tangki-tangki pencampuran berukuran 30.000 dan 60.000 liter ini terbuat dari stainless steel sehingga tidak mudah berkarat dan tahan terhadap asam. Di tangki-tangki inilah semua bahan baku tambahan seperti bubuk coklat, stroberi, gula pasir, dan lain sebagainya dicampurkan dengan alat pengaduk. Selanjutnya adalah proses homogenisasi, yaitu proses menekan susu ke dalam pipa yang lebih kecil agar lemak susu dan semua bahan kandungan di dalam susu menjadi lebih halus. Setelah proses homogenisasi selesai, ini dia Vivanian, teknologi sterilisasi dengan sistem pemanasan suhu atau yang lebih populer dengan sebutan UHT, Ultra High Temperature. Dalam proses ini, susu dipanaskan dengan suhu 140 derajat Celcius untuk mematikan semua bakteri agar susu bisa tahan lama tanpa perlu menambahkan bahan pengawet apapun. Di dalam pipa-pipa besar yang Vivanians lihat ini, terdapat pipa-pipa kecil yang dialiri susu. Rongga di antara pipa tersebutlah yang dialiri air panas dengan kecepatan 12.000 liter per jam. Setelah dipanaskan selama 4 detik, cairan susu akan dipindah ke bagian lain, di mana rongga yang berisi air panas tadi dialiri dengan air es untuk menurunkan suhu menjadi 30 derajat Celcius. Cairan susu yang telah melalui proses UHT tersebut akan melewati filter sebelum kemudian masuk ke dalam tangki-tangki aseptik untuk selanjutnya dikirim ke tangki pengemasan. Kemasan susu yang digunakan adalah kemasan Tetra Pak buatan Swedia yang terpercaya kualitas dan keamanannya serta sudah lama digunakan oleh beragam perusahaan sejenis di 50 negara lainnya. Proses dilanjutkan dengan penempelan sedotan dan tutup plastik untuk kemasan 1 liter. Susu-susu tersebut kemudian masuk ke dalam kardus-kardus, dicetak tanggal kadaluarsanya, dibungkus dengan plastik agar kokoh, dan dikirim ke gudang penyimpanan untuk disimpan rapi di rak-rak bertingkat. Meski sudah dikemas rapi, susu-susu ini tidak langsung didistribusikan loh Vivanians, karena setiap usai memproduksi, sampel susu akan diinkubasi di laboratorium selama 7 hari dengan perlakuan suhu tertentu untuk memastikan bakteri sudah benar-benar mati. Semua mesin canggih di pabrik ini bekerja selama 24 jam penuh. Setiap 24 jam sekali, mesin-mesin ini dibersihkan dan diperiksa kondisinya selama 4 jam sebelum difungsikan kembali. Seperti yang sudah kita lihat tadi Vivanians, proses pengolahan susu yang mengkombinasikan antara teknologi UHT dan pengemasan aseptik di pabrik ini dikerjakan oleh mesin steril tanpa campur tangan manusia. Sehingga produk susu yang dihasilkan dijamin terjaga kemurniannya serta aman dari kontaminasi bakteri. Meski demikian, sebagai konsumen yang cerdas, saat membeli produk minuman ataupun makanan, Vivanians jangan lupa memperhatikan tanggal kadaluarsa dan memastikan kemasan dalam kondisi baik atau tidak bocor. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai pengolahan susu sapi segar menjadi susu UHT. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.